Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai bioteknologi konvensional. Sebelum kita lebih lanjut membahas itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elmayanti Sarda, NIM Q1 A118-174, kelas ITPD 2018. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Langsung saja kita ke materinya. Di sini saya akan bahas mengenai fermentasi kecap kedelai. Kecap kedelai merupakan salah satu produk fermentasi yang digunakan sebagai produk pecita rasa, khususnya di negara Asia, yang merupakan produk bumbu yang tertua di Cina selama lebih dari 3000 tahun. Kecap kedelai dibuat menggunakan kecap kedelai yang dicampur dengan gula, garam, dan bumbu lainnya beserta mikroba. Lanjut, salah satu ciri khas kecap kedelai khas Indonesia yang berbeda dengan negara lain adalah kecap kedelai manis. Berdasarkan kategori pangan, kecap kedelai manis adalah produk cair yang diperoleh dari hasil fermentasi kacang kedelai dan gula merah, dan dengan atau tanpa proses karamelisasi, dengan atau tanpa penambahan bahan lain, dengan karakteristik dasar total gula tidak kurang dari 40%. Kecap kedelai manis didefinisikan sebagai proses pembentuk cair yang dibuat dari cairan hasil fermentasi kedelai atau bungkil kedelai ditambah gula, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambah pangan yang diizinkan. Bahan dan alat yang digunakan pada proses pembuatan kecap. Bahan yang pertama kedelai hitam, yang kedua itu air, yang ketiga garam, yang keempat jamur, yang kelima bumbu seperti daun salam, kemiri, wijen, lengkuas, dan daun jeruk, ragi, gula, dan gula merah. Alat yang digunakan yaitu baskom, kerak, autoklaf, oven, kompor, gas, nampan, panci, dan toples plastik. Mikroba yang digunakan pada pembuatan kecap kedelai adalah Aspergillus wientii dan Aspergillus oryzae. Aspergillus wientii berperan dalam pembuatan sake, kecap, tauco, asam sitrat, dan asam format, serta menghasilkan enzim protase. Aspergillus oryzae yang digunakan dalam pembuatan kecap sangatlah berperan pada perombakan protein kedelai, sehingga meningkatkan protein terlarut pada kecap yang dihasilkan. Perombakan karbohidrat yang dilakukan oleh enzim amilase dari Aspergillus juga penting bagi pertumbuhan bakteri dan kamir ketika kedelai mengalami fermentasi dalam larutan garam. Proses pembuatannya, kedelai dilakukan pencucian dan perebusan, kemudian setelah direbus, ditiriskan dan didinginkan. Setelah didinginkan, kemudian dilakukan peragian. Setelah dilakukan peragian, kemudian dilakukan penggaraman, fermentasi. Setelah itu dilakukan lagi pemasakan pertama dan penyaringan. Penyaringan dihasilkan filtrat. Kemudian setelah itu dilakukan penambahan lagi gula atau bumbu-bumbu lainnya. Setelah itu dilakukan penyaringan kembali, penyaringan kedua dan pemasakan kedua. Setelah itu dihasilkanlah kecap kedelai. Lanjut, proses fermentasi kecap terdiri dari 2 tahap, yaitu fermentasi padat dan fermentasi cair. Kapang yang digunakan dalam fermentasi padat adalah Aspergillus sp dan Rhizopus sp. Fermentasi padat memerlukan waktu selama 3-5 hari. Hasil fermentasi padat disebut koji jika menggunakan Aspergillus sp. Setelah disebut tempe jika menggunakan Rhizopus sp. Selanjutnya, koji dikeringkan kemudian direndam dalam air garam 20-30%. Proses perendaman koji dan air garam disebut fermentasi moromi.
Mikroba yang berperan dalam fermentasi Moromi adalah mikroba tahan garam seperti Hasenula sp. Fermentasi Moromi memerlukan waktu selama 14-28 hari. Cairan hasil fermentasi Moromi disebut Moromi. Selanjutnya Moromi ditambah dengan rempah-rempah yang dikentalkan sehingga diperoleh kecap ampas dari fermentasi Moromi dan digunakan sebagai pakan ternak. Penyimpanan dan pengemasan kecap. Penyimpanan dilakukan di lemari es atau di ruangan. Waktu penyimpanan maksimal 3 bulan. Sedangkan pengemasan ada 3, yaitu pada botol kecap, botol plastik, dan saset. Mungkin itu saja materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.